Rumah baru lu di daerah sini, Le, Kota Barat. Iya, sekarang aing di sini. Masih ngontrak? Apa gimana sekarang? Udah enggak. Sekarang aing tinggal di rumah kakek aing sih. Lu masih punya kakek, Le? Udah meninggal. Ya ini permintaan terakhirnya. Sebelum kakek meninggal, kakek menyuruh aing menghuni rumahnya. Ya katanya jangan sampai dikosongkan. Iya gila. Rumah kalau kosong tuh seserem gitu. Iya bener sih. Aing kalau udah malam tuh sunyi. Aing mau berak juga harus nunggu pagi. Hahaha. Kayak Eka lu, penakutnya parah. Berisik jelek. Kemana aja lu, Mak? Sumpah gua cari-cari lu selama ini. Dia sibuk bucin tuh sama cewek. Hah? Serius? Lu sekarang udah bisa buka hati lagi? Bisa ganti topik gak sih? Setelah gua kehilangan ibu gua, hati gua sangat terpukul waktu itu. Gua hilang kesadaran, dan setelah 1 hari meninggalnya ibu gua mendengar kabar kalau Eka sudah tidak ada. Setelah gua dengar kabar itu, gua makin hilang jati diri gua. Pikiran gua hancur, kacau, pasrah. Yang bisa gua lakukan waktu itu hanya termenung dan terdiam. Kakak gua yang khawatir sama keadaan gua, dia mengirim gua ke negara sebelah. Ya intinya untuk menghilangkan stres. Sorry, Mak. Gua gak tahu kenapa lu gak nyari gua waktu itu. Gua udah suruh para bawahan kakak gua untuk cari lu, tapi lu hilang entah kemana. Gua telepon juga tidak ada jawaban. Gua gak terlalu ingat waktu itu. HP gua juga entah di mana. Yang gua ingat waktu itu, gua lagi cari seseorang. Gua dan para anak SMA Pluto bergerak dan menghabiskan 2 bulan pencarian. Ya hasilnya gak pernah bertemu sama orang itu. Ada masalah apa lu sampai menggerakkan semua anak-anak? Sim, Le, Eka, bukan kecelakaan. Apa maksud lu? Eka bukan kecelakaan, tapi ada yang sengaja Apa? Sialan. Di mana anak itu sekarang? Tenang, Le. Dan beruntungnya, gua masih ingat wajah anak brengsek itu sampai sekarang. Lu punya foto wajahnya, Wi? Enggak, Le. Tapi gua pastikan kalau suatu saat nanti gua bertemu dengannya, gua tidak akan melepaskannya. Jangan lupakan aing. Kalau lu bertemu orang itu, biar aing yang menghadapinya. Itu udah pasti, Le. Tapi sialnya tidak ada CCTV di sepanjang jalan. Jadi kasus ini susah untuk dibungkam. Kok lu bisa tahu kalau Eka ada yang sengaja Waktu itu gua dan Eka pulang nongkrong, udah malam hari juga. Waktu itu di jalan gua berhenti beli rokok, dan Eka duluan pulang karena udah lapar, pengen makan katanya. Jadi dia duluan untuk pulang. Dan setelah gua beres beli rokok, gua OTW pulang. Waktu di perjalanan, dari kejauhan gua melihat seseorang yang sudah tergeletak dan motornya juga sudah hancur. Yang gue lihat waktu itu ada 2 korban dari kecelakaan itu. Ya waktu itu gue kira kecelakaan adu domba. Tapi setelah Eka dibawa ambulan bersama korban satunya lagi, ada seseorang yang menghampiri gue dan menceritakan semuanya. Siapa? Seorang cewek. Dia melihat langsung kejadian malam itu. Bagaimana kelanjutannya? Jadi orang brengsek itu sebelum menabrak Eka, sepertinya dia juga menabrak korban yang lain. Maksudnya bagaimana sih? Gua gak ngerti.
Bahkan waktu gua lihat di TKP ada 2 korban, Eka sama satunya lagi. Sebut aja korban itu si Pulan. Jadi sebelum orang itu menabrak Eka, dia menabrak si Pulan. Si Pulan dan motornya dibawa masuk ke dalam mobil. Setelah orang brengsek itu berhasil membawa si Pulan, dia langsung mencari Eka dan terjadilah tabrakan itu. Dan orang brengsek itu setelah berhasil menabrak Eka, dia menurunkan si Pulan dan motornya. Dia membuat skenario supaya kecelakaan itu terlihat tabrakan seperti adu domba. Sial, licik juga otak anak brengsek itu. Sekarang di mana cewek itu? Gua mau bertemu dengannya. Besok gua bawa orangnya. Sekarang aja, sini kirim nomornya. Jangan gila, cewek gua sekarang lagi istirahat. Cewek gua. Ah, Ayo loh, apa maksudnya itu? sial. Cerita dong, kepo nih. Ya intinya, saat pencarian orang itu, gua selalu dibantu cewek ini dan selalu bertukar koneksi satu sama lain. Ya lama-lama, ya gitu, benih-benih cinta pun muncul. Wah, cinta, kacau. Ganti topik gak sih? Don, sepertinya kota kita bakal ada ledakan lagi. Maksudnya gimana? T-Star. Iya, kenapa T-Star? Mereka bangkit kembali dengan generasi kedua. Tapi yang bikin T-Star Gen 2 ini berbeda, dia sekarang didukung dan dilindungi oleh organisasi mafia. Mafia? Iya, tampaknya ini akan sangat serius untuk kedepannya deh. Bagaimana tanggapan lu? Kita rundingkan besok deh sama Pluto. Gimana? Iya yuk. Baiklah.